Okay. This case is a tragedy of errors. Hai babu, kembali lagi sama gue Fugulugu Review, majikan kalian di YouTube. By the way, apa kabar kalian pecinta film misteri plot twist? Kali ini Fugu mau ngebahas film misteri yang menurut gue bagus pakai banget. Film tentang misteri hilangnya nyawa sang kakek Yonosugi, Canda Sugiono. Dan ternyata salah satu pembunuhnya adalah... Oke, langsung aja kita mulai. Film ini diawali dengan ditemukannya si kakek Yonosugi. Nama aslinya si kakek Harlan. Doi ditemukan koid alias dead di kamarnya dengan kondisi bersimbah darah dan pisau di dekatnya. 1 pekan setelah kematian kakek, diadakanlah pemeriksaan kepada semua keluarga untuk mengusut penyebab kematiannya. Namun kebanyakan yang diinterogasi ternyata punya masalah serius dengan kakek Harlan, tapi mereka memilih menyembunyikan kebenaran itu. Ada 2 orang detektif negeri dan 1 orang detektif swasta. 1 orang detektif swasta itu bernama Blank. Blank mengatakan bahwa ada seseorang menyewanya, tapi dia sendiri tidak tahu siapa. Orang pertama yang diinterogasi adalah Linda, putri sulung si kakek. Doi ditanya oleh detektif tentang acara ulang tahun ayahnya ke 85 tahun itu. Gila juga si kakek ya, udah 85 tahun masih dirayain. Anyway, yang datang saat itu diceritakan adalah keluarga-keluarga inti dari kakek Harlan, termasuk Martha, pelawat Harlan, Wanita, mamanya Harlan yang agak conge, dan juga Ransom, anak Linda. Selanjutnya Richard, suami Linda, menantu Harlan. Dalam proses interogasi, Richard menyembunyikan kebenaran bahwa dia sempat berdebat dengan Harlan. Richard ketahuan selingkuh oleh sang kakek. Kakek menuliskan semua kebenaran itu pada surat berwarna pink. Gemoy juga ya si kakek ini pakai surat warna pink lagi. Dengan songongnya, Richard malah marah balik ke kakek Harlan. Setelah selesai diinterogasi, Richard mencoba mengambil surat berwarna pink tersebut di laci meja milik Harlan, yang ternyata surat itu terlihat kosong melompong. Next adalah Walter, anak bungsu Harlan. Walter bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan penerbitan milik ayahnya ini. Suatu hari, perusahaan Netflix ingin mengadaptasi buku-buku Harlan untuk dijadikan film. Cuannya sih lumayan menurut si Walter. Tapi Harlan tidak mengizinkan Walter karena Harlan benci hal itu. Akhirnya, Walter menyolot dan membuat Harlan memilih untuk memecatnya sebagai direktur. Dan ini adalah Johnny, menantu kakek Harlan. Ini perempuannya. Suami Johnny bernama Neil sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Johnny dan anak perempuannya bernama Meg tinggal bersama di rumah kakek Harlan. Si Jojon ini sempat berdebat dengan kakek Harlan karena doi ketahuan menipu Harlan perihal biaya sekolah si Meg. Harlan marah dong dan akhirnya memutuskan berhenti memberikan duit lagi ke Johnny. Selanjutnya para detektif kemudian bertemu Martha, perawat Harlan. Martha diminta menjelaskan secara rinci apa saja yang terjadi pada malam sebelum Harlan meninggal. Oh ya, Martha punya sedikit penyakit aneh yang jika dia berbohong maka dia akan muntah. It makes me puke. Oh shit! Malam itu setelah selesai acara ulang tahun Harlan, seperti biasa Martha memberikan obat kepada Harlan. Namun Martha salah memberikan obat kepada Harlan kali ini. Obat yang Martha berikan kepada Harlan adalah obat yang fatal yang dapat membunuh Harlan dalam waktu 10 menit saja.
Marta pun mulai gerasa kusuk ketakutan sambil mencari penawar obat yang salah itu. Namun dia tidak bisa menemukannya. He's not here, Harlan. Karena Harlan sangat menyayangi Marta sebagai anak, Harlan meminta Marta untuk tenang dan mengikuti semua instruksinya. Harlan akan membuat kejadian ini seolah-olah seperti kasus bunuh diri. You out of this. Think of your mom. Goodbye loudly. Walt, I'm leaving. Call it. Pertama, Harlan meminta Marta pulang dengan rapa-rapa. Kemudian keluar jalan dan belok sebelum patung gajah. Parkir dan jalan kaki kembali ke rumah lewat pintu belakang. Lalu kemudian naik ke lantai 3 menggunakan trails dan masuk jendela rahasia. Oh, don't make any noise. Setelah masuk, Harlan meminta Marta memakai jubah dan topinya untuk turun ke bawah, guna memancing Walter melihatnya seolah-olah Harlan masih hidup saat Marta telah pulang. Dad, go back to bed. Padahal kan dia sudah koid. Kemudian Marta turun, namun sayangnya dia terlihat oleh si nenek buyut. Aduh. Handsome. Are you back again already? Untungnya si nenek mengira itu Ransom. Selamat deh Marta. Keesokan harinya, detektif meminta Marta untuk menemaninya mengecek CCTV dan berkeliling di sekitar rumah yang besar itu. Saat berkeliling adalah si Guguk yang bawa patahan trails kepada Marta. Could handle the study. Mengecek kamar Harlan, detektif mencari tas Marta yang selalu dia simpan di kamar itu. Namun kali ini dia tidak bisa menemukannya. I love to hear. Semua keluarga berkumpul saat pengumuman surat warisan kakek tajir ini. Namun mereka pada protes saat Ransom, cucu sang kakek, datang lebih awal pada saat pembacaan warisan. Sebaliknya, dia sama sekali tidak hadir saat upacara pemakaman. Dan terjadilah cekcok antara bokapnya Ransom dan keluarga yang lain. Beralih keluar, detektif dan Marta memilih meninggalkan ruangan itu. Namun si Guguk yang rese ini malah balik ngasihin patahan trails itu kepada detektif. Diusut deh patahan itu. Perlahan-lahan detektif mulai paham alur kejahatan si pembunuh kakek Yonosugi. Canda Sugi. Out of the party, somebody who did not want to be heard climbing those steps went to a great deal of trouble to break into Harlan Thrombey's rooms. Tibalah saat pembacaan surat warisan Harlan. Si kakek yang super duper tajir ini memberikan seluruh hartanya kepada I leave in its entirety to Marta Cabrera. perawatnya Marta. Heboh lagi dong, berdebat lagi. Dan akhirnya Marta dicaci maki. Sumpah serapah. Hadeh. What were you doing? Were you boinking my father? Boinking? Ransom membantu Marta kabur dari amukan maksa aki-aki dan nenek-nenek itu. Tell me everything. Dan setelah dibujuk, beberapa lama Marta menceritakan semua kejadian sebenarnya kepada Ransom. Ransom akhirnya setuju untuk membantu Marta menyelesaikan semua masalah ini, dengan tentu saja meminta bagiannya pada Marta. Marta lalu mendapatkan surat kaleng. Isinya adalah hasil laboratorium kakek Harlan yang terpotong. Marta dan Ransom kemudian mendatangi laboratorium itu. Namun sayangnya laboratorium itu sudah hangus terbakar. Marta kemudian mendapatkan email dari pengirim surat kaleng untuk menemuinya di suatu tempat. Sayangnya, detektif melihat mobil Marta kemudian mengejarnya. Terjadilah balapan liar ala-ala antara Marta dan polisi. Fast and Furious Season 83. Ternyata Ransom ditangkap untuk dimintai keterangan. Setelah detektif berbicara dan mendapatkan keterangan dari nenek buyut yang agak conge itu, I spoke to Winetta Thrombey, Great Nana. Marta kemudian lanjut ke lokasi pengirim surat kaleng. Sesampainya di lokasi, Marta menemukan tasnya dan itu adalah Fran.
teman perawat Martha yang juga bekerja pada keluarga Harlan. You're gonna be okay. You're gonna be fine, okay? Stay with me. Fran sekarat karena telah disuntikkan obat yang sama dengan kakek Harlan. Sesampainya di rumah sakit, detektif menerima telepon bahwa Ransom menceritakan semua yang telah dilakukan oleh Martha. Martha kemudian memberikan hasil laboratorium kakek Harlan yang Fran sampaikan kepada Martha waktu Fran sekarat. Saat Martha bersiap mengakui semua perbuatannya di hadapan semua keluarga besar kakek Harlan, lalu... Excuse me. Miss Cabrera has decided definitively not to renounce the inheritance. Detektif menemukan bahwa hasil laboratorium kakek Harlan tidak overdosis obat. Mereka kembali berpikir, mencoba menemukan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Detektif Blank kemudian mengeluarkan aksinya. Menurut hipotesisnya, ternyata Ransom lah yang telah menyewa detektif Blank. She saw me that night. She mistook me for Ransom. Pada malam pesta itu, Ransom berdebat dengan Harlan. Karena Ransom tahu kalau Martha lah yang akan menerima warisan Harlan, Ransom kemudian kembali ke rumah melalui pintu rahasia, mengambil tas obat Martha, kemudian menukar isi obat Harlan agar kasus pembunuhan Martha bisa membatalkan warisan. You took the naloxone, the life-saving antidote. Dan pada saat ini para penonton mungkin bisa tahu selanjutnya seperti apa. Seketika Martha sadar telah memberikan obat yang benar sebenarnya kepada Harlan malam itu. I'm sorry, Martha. Harlan was perfectly fine. Ransom berencana kembali untuk mengambil tas obat Martha di hari pemakaman Harlan. Sayangnya, dia diketahui oleh Fran yang ternyata merupakan satu-satunya orang yang ada di rumah itu. Fran langsung menghubungi sepupunya yang bekerja di laboratorium untuk memberikan hasil laboratorium Harlan kepadanya dan mengirimkan surat itu kepada Ransom. Ransom mulai gusar karena hasil laboratorium itu akan membuktikan bahwa Martha tidak bersalah. Dia pun menyusun rencana baru. Pertama, Ransom membakar laboratorium itu, mengirim email kepada Martha untuk bertemu. Kemudian Ransom bertemu dengan Fran yang sebelum jadwalnya Martha, tapi diserang oleh si kunyuk ini dan membakar surat laboratorium itu. Dia tidak menyangka bahwa Fran menyimpan salinan lab itu di rumah. Fran lah yang menjadi satu-satunya saksi hidup atas kejahatan yang dilakukan Ransom. Kemudian telepon dari rumah sakit berdering dan... She's okay. She's ready to talk. Ransom pun akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa dia berencana membunuh Franz, membakar laboratorium, semuanya. Kemudian... ternyata Martha berbohong tentang Franz yang kondisinya membaik. Franz telah meninggal. Dan pernyataan Ransom tadi telah direkam. Lalu beruntung banget sih ini Martha Tilaar. Akhirnya Ransom dibawa polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhir cerita, terlihatlah Linda menemukan surat pink milik ayahnya si Harlan. Ternyata surat itu berisi tulisan tentang perselingkuhan suaminya, Richard. Pinter banget si Harlan ini. Gimana babu review film ini? Semoga kalian suka ya. Anyway, kalian bisa request untuk review film selanjutnya. Komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di review film selanjutnya.